Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan aspek kelembagaan, peraturan perundangan, dan pelaksanaan perencanaan wilayah. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembangunan. Di sini saya akan mengenalkan masing-masing anggota kelompok 3, yaitu yang terdiri dari Bella Anggun Cornelia, Eka Wahyuning Dias, Alvin Yurli Arista, Wulan Novitasari, M. Alfalakisbi, M. Jalaluddin, Ditya Gita Anggraeni, Devi Dwi Kristanti, Helmi Mauliawati, Sendia Rosi, Lailatul Romadona, Surya Dinarianti, Robiatul Febriani, Dea Marista, Milania Syaputri, Arif Budi Santoso. Aspek kelembagaan merupakan sebuah komponen yang penting dalam suatu wilayah. Di samping itu, mempunyai fungsi ataupun peran sebagai agen sosialisasi perubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat dan diprakarsai oleh pemerintah atau stakeholder terkait. Lebih dari itu, dapat berperan sebagai perekat dan penguat keberhasilan, serta berkelanjutan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Setiap kelembagaan memiliki fungsi atau peran yang berbeda. Perencanaan pembangunan. Secara umum, perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Terdapat beberapa pengertian dari para ahli tentang perencanaan pembangunan, yakni menurut Arthur W. Lewis 1965 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Jensen 1995 merekomendasikan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya. Riyadi 2002. Jadi, kelembagaan perencanaan pembangunan yaitu aturan main yang mengarahkan pada pemain untuk meningkatkan kinerja proses perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan dari pembangunan jangka pendek merupakan dukungan untuk mencapai keberhasilan pembangunan proyek penunjang daerah. Sedangkan tujuan dari pembangunan jangka panjang yaitu cara untuk memperluas desa di wilayah Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahapan desa swadaya dan desa swakarya, serta melihat kesamaan pembangunan daerah pedesaan dan desa perkotaan, menjembangi kewajiban pemerintah dan masyarakat maupun kelarasan yang berujung harmoni antara program sektoral atau regional. Peran kelembagaan dalam perencanaan. Kelembagaan memiliki peran penting dan merupakan salah satu unsur dari peranan yang sangat penting dalam suatu pembangunan. Kelembagaan tersebut muncul dari nilai-nilai, kebiasaan dari dulu, dan gaya hidup yang sudah lama ada dalam suatu komunitas, seperti halnya gotong royong dan tolong-menolong. Keberadaan kelembagaan ini memiliki fungsi yang dapat berkontribusi memberikan energi sosial yang merupakan bagian dari kekuatan internal dari masyarakat untuk mengatasi sebuah masalah. Kelembagaan berperan penting untuk mengatur sumber daya dan distribusi. Maka dari itu, adanya unsur dari kelembagaan sangat diperlukan untuk mengupayakan peningkatan potensi untuk menunjang suatu pembangunan. Dalam suatu pembangunan, kelembagaan terdiri adanya pemerintah, anggota, dan pelaku usaha. Dalam suatu negara yang ekonominya merupakan tolak ukur tingkat kemakmuran juga membutuhkan adanya pembangunan infrastruktur. Adanya hubungan positif antara suatu pembangunan ekonomi dengan salah satu indikator pembangunan kelembagaan dengan tujuan berhasil sehingga mulai banyak yang dapat berkembang. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Menurut Permendagri nomor 86 tahun 2017,
Pasal 7, bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas bawah, bawah atas. Selanjutnya, pasal 9 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif, dan spasial. Di sini yang dimaksud pendekatan teknokratik yakni perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan maupun sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kebijakan maupun kepentingan. Untuk pendekatan politis dimaksud dilaksanakan dengan menerjemahkan visi maupun misi kepala daerah yang terpilih dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD. Dan yang terakhir, pendekatan atas bawah dan bawah atas yang dimaksud oleh pasal 7 yakni dalam menghasilkan perencanaan pembangunan harus menyelaraskan dengan musyawarah mufakat, dilaksanakan mulai desa hingga nasional. Dan selanjutnya untuk perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan holistik tematik, yakni disebut bahwasannya perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 9 dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur bagian kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan maupun hambatan, permasalahan yang saling berkaitan satu sama lain. Dan selanjutnya pendekatan integratif dimaksud dengan menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu untuk lebih fokus dan jelas guna upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dan yang terakhir, pendekatan spasial dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai undang-undang tentang rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Terdapat beberapa isi dari undang-undang tersebut, yakni yang pertama adalah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Yang kedua adalah rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas rencana strategis perangkat daerah yang biasanya disingkat menjadi Renstra dan rencana kerja perangkat daerah yang biasanya disingkat menjadi Renja. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup pengaturan menteri yang meliputi tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. 2. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Dan yang ketiga adalah tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Tingkatan perencanaan wilayah, tingkat perencanaan dan sumber dana. Tingkat-tingkat perencanaan wilayah di Indonesia pada umumnya mengikuti tingkat-tingkat pemerintahan yang ada, yaitu tingkat pemerintahan yang memiliki sumber pendapatan sendiri dan penggunaannya dapat mereka atur, sehingga mereka harus membuat anggaran pendapatan dan belanja. Tingkat pemerintahan di Indonesia yang memiliki anggaran adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Seperti halnya pemerintahan desa juga diberi anggaran setiap tahun, tetapi jumlahnya kecil. Anggaran itu tidak berasal dari pendapatan mereka sendiri, dan penggunaannya pun sering diarahkan dari atas, sehingga tidak dianggap sebagai level pemerintahan yang melakukan perencanaan secara penuh. Di sini Bella Anggun Cornelia akan menjelaskan tentang perencanaan wilayah tingkat provinsi.
Perencanaan wilayah di tingkat provinsi yang dikenal pada masa Orde Baru adalah penyusunan repelita daerah tingkat provinsi. Berdasarkan ketetapan yang dibuat pemerintah pusat, setiap daerah provinsi harus menyiapkan buku repelita dengan berpedoman pada model repelita nasional. Perencanaan wilayah tingkat kabupaten atau kota sama seperti pada tingkat provinsi. Perencanaan yang sudah umum dikenal di tingkat kabupaten atau kota adalah repelita atau propeda, dan saat ini RPJM. Isi dan metode penyusunannya lebih kurang sama dengan yang dilakukan pada tingkat provinsi. Padahal semestinya makin sempit daerah perencanaan, semakin mungkin membuat perencanaan yang lebih bersifat spesial. Semestinya, perencanaan jangka menengah tingkat kabupaten atau kota, selain lebih spesial, juga dapat mengarah pada penetapan proyek tahunan untuk kabupaten atau kota yang bersangkutan. Tingkatan perencanaan wilayah. 3. Perencanaan wilayah tingkat kecamatan. Perencanaan wilayah untuk ibu kota kecamatan juga sudah dilaksanakan, biasanya disebut Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan (RUTRIK). Pelaksanaan penyusunan tata ruang ini adalah instansi kabupaten, bukan aparat pemerintah dari kecamatan yang bersangkutan. Aparat kecamatan hanya sebagai pemberi data atau masukan dan memberi pendapat pada saat rencana itu didiskusikan. 4. Perencanaan pada level proyek. Perencanaan ini berkaitan dengan suatu proyek tertentu yang dianggap cukup besar. Dikenal apa yang dinamakan site planning, yaitu penentuan tempat berbagai kegiatan yang tercakup dalam proyek tersebut. Perencanaan ini jelas bersifat spasial dan biasanya lebih konkret dibandingkan dengan rencana tata ruang perkotaan. Sifatnya sudah sama atau bahkan lebih rinci dari rencana detail ruang kota. Site planning biasanya dikerjakan oleh disiplin ilmu teknik sipil atau arsitektur dan bukan oleh perencana wilayah. Perencana wilayah hanya menentukan atau menyarankan lokasinya. Konsep dasar model perencanaan wilayah, masalah, dan tantangan model wilayah. Menurut Caprin, perencanaan wilayah adalah upaya intervensi terhadap kekuatan-kekuatan pasar yang dalam konteks pengembangan wilayah memiliki 3 tujuan pokok, yakni yang pertama, meminimalkan konflik kepentingan antar sektor, yang kedua, meningkatkan kemajuan sektoral, dan yang ketiga, membawa kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Sistem yang selalu ditekankan oleh perencanaan terdiri dari yang pertama, aktivitas manusia yang dihubungkan oleh pergerakan atau perpindahan individu atau groups of people, barang atau material, energi, dan informasi. Yang kedua, ruang beradaptasi yakni bangunan atau rumah, ruang terbuka, lahan pertanian, hutan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, jalan komunikasi yakni jalan kereta api, jaringan pipa, kawat, dan kabel. Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu pengembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan wilayah itu sendiri. Dasar dari perwilayah dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan. Di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan pemerintahan seperti promosi kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, dan dusun atau lingkungan. 2. Berdasarkan kesamaan kondisi, yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik. 3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi, perlu ditetapkan terlebih dahulu berdasar beberapa pusat pertumbuhan yang kira-kira sama besarnya. Kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan. 4. Berdasarkan wilayah perencanaan atau program. Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah yang terkena suatu program atau proyek di mana wilayah tersebut termasuk ke dalam suatu perencanaan untuk tujuan khusus. Dalam pengembangan suatu wilayah, ada 2 faktor yang menyebabkan
wilayah tersebut bisa berkembang. Yang pertama yaitu faktor internal, terdiri dari potensi wilayah yang berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Sumber daya alam yang banyak di suatu daerah dapat menunjang perkembangan suatu wilayah tersebut. Namun, hal itu juga harus diikuti secara signifikan dengan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu wilayah tersebut. Jadi, ketiga dari sumber daya ini harus selalu berkesinambungan untuk mendukung pengembangan suatu wilayah yang ada. Yang kedua, faktor eksternal dari globalisasi, ekonomi, dan kerjasama ekonomi antar negara. Faktor eksternal ini membutuhkan ruang dan prasarana wilayah untuk dapat memanfaatkan lahan yang terbatas agar dapat berkembang dengan baik. Permasalahan dari model pengembangan wilayah nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Banyak permasalahan kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan, contohnya dari faktor perekonomian. Faktor perekonomian yang tidak seimbang, pendidikan yang tidak seimbang dapat memicu kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. Faktor ekonomi yang tidak merata dapat menyebabkan orang-orang di pedesaan untuk pindah di perkotaan untuk mencari kehidupan yang layak. Sedangkan faktor pendidikan, banyak dari orang-orang perdesaan atau kota-kota terpencil yang masih memiliki pendidikan yang rendah ataupun tertinggal. Yang kedua, keterbatasan akses ke kawasan terpencil atau tertinggal dan akses ke pasar. Yang ketiga, sistem pembangunan sentralistik dan sektoral. Yang keempat, pembangunan permukiman dan prasarana wilayah lintas daerah provinsi, kabupaten atau kota. Yang kelima, lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya. Yang keenam, belum efektivitasnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan wilayah sektoran. Yang ketujuh, pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang pengembangan wilayah. Yang kedelapan, akumulasi modal di kawasan perkotaan. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dari model pengembangan wilayah nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan jaringan prasarana wilayah terpadu. Yang kedua, perbaikan iklim usaha yang kondusif. Yang ketiga, mendorong perkembangan daerah dan kawasan tertinggal. Yang keempat, mempertahankan kelangsungan perkembangan kegiatan ekonomi. Yang kelima, pemanfaatan keunggulan geografis untuk menangkap peluang global. Yang keenam, perlunya pemanfaatan komponen teknologi yang sesuai dengan visi dan misi wilayah. Dan yang ketujuh adalah mencegah terjadinya atau bertambahnya daerah pemukiman kumuh. Program dan anggaran dalam perencanaan pembangunan. Program merupakan ringkasan bulat dari tujuan, kebijakan, prosedur, peraturan, pemberian tugas, langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan, dan unsur-unsur lain yang diperlukan untuk melakukan suatu arah tindakan yang ditentukan. Program-program yang didukung modal dan anggaran. Operasi anggaran sebagai suatu rencana adalah laporan mengenai hasil-hasil yang dianggarkan, yang diharapkan dalam bentuk angka-angka. Hal itu bisa disebut sebagai program yang dianggarkan. Anggaran tersebut bisa dinyatakan baik dengan istilah-istilah keuangan maupun dengan istilah-istilah jam kerja, satuan-satuan produk, jam-jam mesin, atau istilah lainnya yang dapat diukur dengan angka. Anggaran juga merupakan sarana pengendalian, maka pembahasan utama mengenai hal itu dilakukan dalam bab-bab mengenai pengendalian.
Tetapi, penetapan anggaran merupakan perencanaan secara jelas. Anggaran itu perlu untuk pengendalian, tetapi tidak selalu berguna sebagai standar pengendalian yang baik, kecuali kalau dia mencerminkan rencana-rencana. Khusus untuk kebutuhan perencanaan di Indonesia, apa yang dikemukakan Glasson masih perlu diperluas. Perencanaan wilayah di Indonesia setidaknya memerlukan unsur-unsur yang urut dengan langkah-langkah yang meliputi: pertama, gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan yang dihadapi, yang mana persoalan tersebut diperlukan pengumpulan data terlebih dahulu. 2. Penetapan visi, misi, dan tujuan umum. 3. Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan dihadapi pada masa mendatang. 4. Memproyeksikan berbagai variabel terkait, baik yang dapat dikendalikan maupun yang di luar jangkauan pengendalian perencana. 5. Penetapan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, berupa tujuan yang dapat diukur. 6. Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut dengan memperhatikan keterbatasan dana dan faktor produksi yang tersedia. 7. Pemilihan alternatif yang terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan. 8. Penetapan lokasi dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. 9. Penyusunan kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu dari kami bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.